Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Hari ini kita akan mempelajari 4 mata pelajaran. Pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian Matematika, SBDP, dan PPKN. Sekarang kalian buka bukunya halaman 81. Pelajaran Bahasa Indonesia tentang menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Informasi dari percakapan dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Sekarang, di bawahnya ada ayo berlatih. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Bu Nadia bacakan, anak-anak semuanya simak di bukunya masing-masing ya. Sore hari setelah pulang belajar kelompok, Fitri bergegas ke kamar kakaknya. Sore itu, kakak Fitri baru saja pulang dari kunjungan studi ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Fitri tidak sabar ingin bertanya kepada kakaknya. Bacalah percakapan Fitri dan kakaknya berikut. Kata Fitri, "Wah, kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG?" Lalu kata kakaknya, "Iya Fit, kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh." Kata Fitri, "Apa itu perubahan iklim, Kak?" Lalu kata kakaknya, "Kamu pernah merasakan cuaca yang berubah secara tiba-tiba, Fit? Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Fit." Lalu kata Fitri, "Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya, Kak?" Lalu kata kakaknya, "Benar Fitri, selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi." Lalu kata Fitri, "Ternyata cukup mengkhawatirkan ya Kak pengaruh perubahan iklim. Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim, Kak?" Lalu kata kakaknya, "Tentu ada. Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan." Lalu Fitri bilang, "Wah, banyak ternyata yang bisa kita lakukan. Setelah mendengar hasil kunjungan kakak, aku akan menyampaikan informasi ini ke teman-temanku ya kak, supaya mereka juga ikut mengurangi dampak perubahan iklim." Lalu lihat di bawahnya, kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1. Apa topik dari percakapan tersebut? Jawabannya, topik percakapan tersebut adalah pengaruh perubahan iklim di Indonesia. Lalu nomor 2, Fitri akan menceritakan kembali informasi yang didapatkan dari kakaknya. Tulislah informasi penting tersebut dalam tabel berikut. Yang pertama, informasi pentingnya adalah BMKG adalah lembaga yang bertugas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Lalu informasi penting yang kedua, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik. Informasi penting yang ketiga, perubahan iklim menyebabkan perubahan pola cuaca, meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Dan informasi penting yang keempat, untuk mengurangi akibat perubahan iklim, kita dapat mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Lanjut nomor 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim? Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim, kita dapat mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Nomor 4, diskusikanlah pokok-pokok informasi teks tersebut dengan teman di sebelahmu. Kemudian, susun pokok-pokok informasi tersebut menjadi sebuah paragraf. Seperti ini, kita susun menjadi sebuah paragraf. Dari informasi penting yang tadi kita sudah dapat, kita susun menjadi sebuah paragraf. BMKG adalah lembaga yang bertugas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik. Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola cuaca, meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Untuk mengurangi akibat perubahan iklim, kita dapat mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Selanjutnya, matematika halaman 83. Materinya tentang pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Langsung kita lihat ke contohnya supaya lebih jelas. Ibu memotong semangka menjadi 5 bagian sama besar. Ibu meletakkan 4 potong semangka di dalam kulkas dan sisanya ibu makan. Sepulang dari sekolah, Jonas membuka kulkas dan mengambil 2 potong semangka. Berapa bagian sisa semangka di dalam kulkas sekarang? Kita lihat penyelesaiannya. Jadi mula-mula ibu memotong semangka menjadi 5 bagian sama besar, menjadi 5 potong. Kemudian ibu letakkan 4 potong semangka di dalam kulkas dan yang sisanya dimakan oleh ibu. Berarti ibu memakan 1 potong semangka. Kemudian Jonas pulang sekolah, buka kulkas, dan mengambil 2 potong semangka dari dalam kulkas. Jadi, sisa semangka yang ada di dalam kulkas sekarang ada berapa? Semangka dalam kulkas awalnya ada 4 potong, berarti ada 4/5 bagian. Kemudian diambil Jonas 2 potong, berarti diambil Jonas 2/5 bagian. 4/5 dikurang 2/5. Kalau penyebutnya sama, bawahnya sama ya, angka yang di bawahnya sama, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja atau bilangan yang atasnya saja. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2/5, yang bawahnya tetap ya, angka yang bawahnya tetap. Jadi sisa semangka di dalam kulkas ada
2/5 bagian. Selanjutnya halaman 84, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, warnailah kotak sesuai hasilnya dan tulislah bentuk pecahannya. Kita lihat nomor 1A. Nomor 1A ada 6 bagian kotak. Kemudian yang diarsir ada 5 bagian kotak. Maka 5/6. Kemudian diberi tanda silang 1 kotak. Maka 5/6 dikurang 1/6. Sisanya 4/6. Jadi seperti ini ya. Yang diwarnai hanya 4 kotak, 4 bagian ya, 4 bagian kotak. Kemudian pecahannya itu 4/6. Lanjut 1B. 1B ada 9 bagian kotak. Kemudian yang diarsir ada 7 bagian kotak. Maka 7/9 dikurang, kita lihat yang disilang ada 5 bagian kotak. Maka 7/9 dikurang 5/9. Sisanya sama dengan 2/9. Jadi yang diwarnai hanya 2 bagian kotak seperti ini. Kemudian bentuk pecahannya 2/9. Selanjutnya nomor 2. Tentukanlah hasil pengurangan berikut. 2A, 5/5 dikurang 1/5 sama dengan 5 dikurang 1/5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4/5. 2B, 6/8 dikurang 2/8 sama dengan 6 dikurang 2/8 sama dengan 4/8. 2C, 14/15 dikurang 12/15 sama dengan 14 dikurang 12 sama dengan 2/15. 2D, 15/17 dikurang 10/17. 15 dikurang 10 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5/17. Selanjutnya SBDP tentang karya seni dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk, seperti boneka jari, gantungan kunci, dan bros. Nah, ini di samping ada gambar karya seni dengan teknik menjahit tusuk veston. Lanjut halaman 86, PPKN tentang manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Saat diberikan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan orang lain. Setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Kita harus bersikap toleran saat mengerjakan tugas kelompok. Kita boleh atau bebas menyampaikan pendapat, namun
kita juga harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Dengan begitu, keberagaman pendapat tidak akan memecah belah kelompok. Berikut adalah manfaat bersatu saat mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama, manfaatnya tugas kelompok dapat selesai tepat waktu, kemudian perpecahan dalam kelompok dapat dihindari, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik, dan menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Selanjutnya, ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, sikap apakah yang perlu dikembangkan saat mengerjakan tugas kelompok? Jawabannya adalah sikap toleran. Nomor 2, apa yang harus dilakukan agar perbedaan pendapat tidak memecah belah kelompok? Yang harus dilakukan adalah setiap anggota kelompok bebas atau boleh menyampaikan pendapat, namun juga harus mau mendengarkan pendapat anggota kelompok yang lain. Nomor 3, mengapa sikap toleransi sangat penting saat mengerjakan tugas kelompok? Jawabannya agar tidak terjadi perpecahan dalam kelompok. Kemudian nomor 4, tulislah pengalamanmu dalam menerapkan sikap bersatu ketika mengerjakan tugas kelompok. Pada saat mengerjakan tugas kelompok di sekolah, kelompokku saling menghargai pendapat satu sama lain. Kelompok kami dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan dengan hasil yang sangat baik. Selanjutnya, bahasa Indonesia halaman 86 dan 87. Menemukan makna istilah khusus. Kita langsung lihat yang halaman 87, ayo berlatih. Bacalah kembali teks percakapan pada pembelajaran 3. Tadi ya, teks yang sudah kita baca, yaitu teks percakapan antara Fitri dan kakaknya. Setelah itu, temukan 9 istilah khusus yang berkaitan dengan iklim pada kotak di bawah. Jadi, ada 9 istilah khusus yang bisa kita temukan. Ada istilah iklim, laut, cuaca, tropis, perubahan, lingkungan, bumi, pohon, limbah, dan polusi. Ya, kalian bisa sambil beri tanda di buku kalian masing-masing yang Bu Nadia lingkari. Ya, ada lingkungan, laut, bumi, cuaca, dan lain-lain. Sekarang kita bahas makna atau arti dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama, iklim. Iklim adalah keadaan udara di suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Kemudian laut. Laut yaitu kumpulan air yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Lalu ada cuaca. Cuaca yaitu keadaan udara tentang suhu, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Lalu ada istilah tropis. Tropis atau daerah tropik yang berada di sekitar khatulistiwa yang beriklim panas. Lalu ada kata perubahan. Perubahan itu sama dengan peralihan. Kemudian lingkungan. Lingkungan yaitu semua yang memengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Lalu ada bumi. Bumi adalah tempat manusia dan hewan hidup. Selanjutnya pohon.
Pohon adalah tumbuhan yang memiliki batang. Lalu ada istilah limbah. Limbah adalah bahan yang sudah tidak berharga. Dan yang terakhir ada kata polusi. Polusi itu sama dengan pencemaran. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Cukup sekian dari Ibu Nadia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.